Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Nuriza, saya dari FM 20B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suatu sistem penggolongan dan perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah kumpulan bagian yang berhubungan dengan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian yang bekerja sama, benar, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya, tanda-tanda sistem itu apa aja sih? Yang pertama itu ada orientasi. Yang kedua, ada kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan. Yang keenam, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan itu apa sih? Pengelolaan perusahaan itu dibagi menjadi 4 kriteria faedah. Yang pertama, faedah elementer itu termasuk ekstraktif dan agraris. Yang kedua, faedah bentuk. Faedah bentuk itu industri atau kerajinan. Yang ketiga, faedah tempat dan waktu. Faedah tempat dan waktu itu termasuk perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan. Yang keempat, faedah jasa terhadap perusahaan lain, yaitu termasuk perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, berdasarkan yuridis ekonomi, itu ada usaha perorangan, usaha persekutuan, firma, CV atau persekutuan komanditer, PT, perseroan terbatas. Nah, yang dimaksud dengan usaha perorangan itu adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Yang kedua, usaha persekutuan itu apa sih? Yaitu bekerja sama antara beberapa orang. Firma itu khusus persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang menggunakan nama orang. Kalau CV, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer itu persekutuan oleh sekutu-sekutu yang mempercayai modal usaha untuk perusahaan. Yang terakhir, PT, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah berbadan hukum, badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri terpisah dari mendirikan dan memiliki PT tersebut. Koperasi yaitu suatu perkumpulan yang keanggotaan yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan, tujuannya itu untuk kesejahteraan material anggotanya. Nah, ini juga ada nominal partner. Nominal partner itu sebagai partner yang tidak mengeluarkan modal dan tidak mendapatkan laba, yaitu yayasan dan perusahaan negara. Selanjutnya, beberapa jenis sekutu. Beberapa jenis sekutu itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada general partner. Yang kedua, special or limited partner. Yang ketiga, silent partner. Yang keempat, secret partner. Yang kelima, dormant or sleeping partner. Yang keenam, senior partner. Yang ketujuh, terakhir, junior partner. Ada 8 primer asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, asas konsensus. Yang ketiga, asas keunggulan. Yang keempat, asas presentasi.
asas prestasi, yang kelima, asas empiris, yang keenam, asas kesatuan, yang ketujuh, asas keakraban, yang kedelapan, asas integrasi. Nah, budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat itu apa sih? Budaya korporat itu suatu pedoman bersama dalam perilaku untuk memecahkan masalah korporat dan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Nah, ciri-cirinya itu apa aja sih yang membuat berhasil mengelola budaya baru? Nah, ini ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas yang tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultan, bukan perintah. Yang kelima, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Selanjutnya, budaya korporat yang kuat berpengaruh dalam aktivitas. Yaitu ada 9. Yang pertama, para karyawan loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus. Yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Yang keenam, karyawan saling membantu dan mendukung. Yang ketujuh, karyawan saling menghargai. Yang kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Dan yang terakhir, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Nah, ada juga produktivitas dan efisiensi. Nah, itu ada 7. Yang pertama, labanya yang meningkat. Yang kedua, harga pokoknya menurun. Yang ketiga, hasil produksi mudah tersebar. Yang keempat, harga jual dapat diturunkan. Yang kelima, banyak pembeli karena murah. Yang keenam, kompetitif. Yang ketujuh, efisiensi waktu. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.